Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sepak bola di mana saja Anda berada. Di bulan suci Ramadan ini kita dikejutkan dengan sanksi dari FIFA terhadap sepak bola kita. Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini disebabkan karena penolakan terhadap timnas Israel. Banyak sekali yang kemudian merasa keberatan. Banyak sekali yang merasa dirugikan karena penolakan terhadap timnas Israel. Pertanyaannya, untungnya apa sih? Untungnya apa? Untungnya apa untuk negara kita jika kemudian ditolak? Kemudian ada yang menyebut, iya saya. Kemudian ada yang menyebut bahwa jangan disangkut pautkan antara politik dengan bola. Bro, baca dong tentang konstitusi negara kita. Jika ada yang berkomentar seperti itu, maka memang dia tidak paham tentang dunia politik. Dia juga tidak paham tentang dunia persepak bolaan. Pergantian ketua umum PSSI itu karena politik, bro. Pergantian presiden FIFA juga itu karena politik. Jadi salah, bro, kalau bro menyebutkan bahwa jangan sangkut pautkan politik dengan dunia persepak bolaan. Itu politik, bro. Harga bawang di pasar saja itu diatur oleh politik. Sudah ya, bro? Paham ya? Nah, pergantian ketua umum PSSI itu adalah politik. Apalagi bertaraf internasional, FIFA itu politik. Gitu, bro. Jadi insan sepak bola kita tidak boleh terjebak dalam ranah-ranah ini. Justru ini memacu terus, kita harus latihan terus, memacu terus, memperbaiki terus sistem sepak bola kita supaya bisa go internasional, bisa masuk Piala Dunia. Lalu kapan masuk Piala Dunia dengan adanya dibekukan seperti ini? Bro, ini politik. Jika kualitas sepak bola kita meningkat, bisa saja di tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, sanksi itu dicabut. Indonesia disertakan dalam ajang Piala Dunia. Yang penting perbaiki, bro. Perbaiki terus. Israel ditolak. Apanya? Lu punya apa yang sakit kalau Israel ditolak? Harusnya lu harus bersyukur bahwa kita tidak mempunyai tamu yang sudah jelas-jelas dimurkahi oleh Tuhan. Mereka ditolak, itu lebih bagus kalau ketimbang mereka datang, mereka kemudian meninggalkan benih-benih teroris, benih-benih kebencian di dalam diri kita.
Masih ingat ya bro, tahun 1958 di mana timnas kita itu dipertemukan dengan timnas Israel. Apa yang dilakukan Bung Karno? Jelaskan. Bung Karno kemudian memerintahkan timnas kita untuk mundur, untuk tidak boleh melakoni laga melawan Israel. Mundur timnas kita. Dan sikap presiden kita jelaskan. Karena saat itu kalau kemudian timnas kita ikut bertanding bersama mereka, maka secara otomatis negara Republik Indonesia itu mengakui keberadaan Israel. Mengakui keberadaan negara Israel itu. Maka Bung Karno kemudian memerintahkan agar mundur. Sikap itu adalah sikap politik bro. Kemudian ketika Rusia menyerang, membombardir Ukraina, lalu FIFA kemudian menjatuhkan sanksi kepada timnas Rusia untuk tidak diikut sertakan dalam Piala Dunia 2022 kemarin. Dengan alasan agar Rusia itu tidak boleh membombardir atau menyerang Ukraina. Sikap itu adalah sikap politik bro, itu sikap politik. Ada yang kemudian mengatakan bahwa perang antara Israel dengan Palestina itu disebabkan karena perbatasan, hak wilayah. Oh itu salah bro. Itu karena politik yang dilakukan oleh Israel bro terhadap Palestina. Memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, bahwa kita ketika menjadi Islam tidak boleh menjadi orang Arab. Ketika kita menjadi seorang Nasrani, seorang Kristen, kita tidak boleh menjadi seorang Yahudi. Statement itu benar bro. Statement itu adalah statement politik bro. Yang dimaksud dengan kita tidak boleh, kita berislam lalu tidak boleh menjadi seorang Arab itu, atau tidak boleh menjadi bangsa Arab, itu adalah kita tidak boleh sama sekali mengikuti atau mencontohkan tradisi budaya mereka bro. Kita menjadi Kristen dan tidak boleh menjadi seorang Yahudi. Itu benar bro, bahwa apa yang disampaikan Soekarno itu benar, bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen lalu tidak boleh menjadi seorang Yahudi, itu maksudnya adalah sama, kita tidak boleh mengikuti tradisi dan budaya dari Yahudi itu. Sama kan, seperti Islam tidak boleh, ketika kita menjadi Islam maka tidak boleh menjadi seorang Arab atau menjadi bangsa Arab. Itu sama, bahwa kita tidak boleh mengikuti tradisi dan budaya mereka. Nah, konstitusi negara kita sudah jelas itu, bahwa menolak Israel. Tidak boleh mengakui Israel itu sebagai negara selama Palestina, kemerdekaan Palestina itu belum diberikan kepada rakyat Palestina. Jadi itu jelas. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa tidak boleh sangkut pautkan antara politik dengan bola itu salah bro. Semua tatanan hidup kita ini diatur oleh politik. Ingat itu bro. Politik. Lu pakai uang, recehan, sampai jutaan, itu politik. Bahan pokok, harga makanan di warung dan lain sebagainya yang lu makan, lu jual, itu politik yang atur semuanya. Jadi jangan salah itu. Jadi sudah benar itu bahwa menolak kedatangan Israel untuk diikutsertakan di ajang Piala Dunia U20 itu sudah benar penolakan itu. Lalu kemudian hari ini kita bangsa Indonesia menerima sanksi dari FIFA, ya terserah mereka, itu politik.
Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperbaiki sepak bola kita. Iya sayang. Itu bro. Jadi ingat, yang paling penting itu adalah kita memperbaiki kualitas sepak bola kita. Sehingga di tahun-tahun depan kita kemudian diikut sertakan dalam ajang Piala Dunia, karena kualitas sepak bola kita itu sudah go internasional. Begitu. Gitu ya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.